Kasus Valencia Lim, seorang ibu yang menjadi terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap mantan suaminya di Karawang, Jawa Barat, mencederai rasa keadilan masyarakat. Valencia Lim mengalami KDRT berlanjut, bahkan setelah diputus bercerai. Kini, Valencia tengah menjalani sidang pembelaan dan dituntut 1 tahun penjara karena memarahi suami. Dalam pembelaannya dalam berjudul Habis Gelap, Terbitlah Teror, Valencia mengatakan sedikitnya 3 kali Chan Yuching, mantan suaminya, melaporkan Valencia ke polisi. Dalam program Prosi, Valencia menyebut pasca perceraian kerap diteror suami. Tahun 2019 ya, saya mengajukan gugatan cerai. Ya, sejak menggugat cerai ya dibikin laporan sama mantan suami. Kesaksian mengenai sejumlah perilaku sang suami yang dikeluhkan oleh Valencia Lim juga diamini sang anak. Kalau menurut saya sendiri dari dulu papa kan emang suka mabuk ya, terus suka main judi, terus habis itu juga suka keluar malam-malam ketemu cewek-cewek gitu di luar. Jadi menurut saya tuh udah lumrah banget gitu, mereka tiap hari, ya hampir tiap hari ya sering berantem karena hal yang sama lagi gitu. Dalam program Sapa Indonesia, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menyebut seorang istri rentan mengalami kekerasan. Untuk itu, diperlukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT agar melindungi istri dalam rumah tangga. Bahwa jumlah korban KDRT itu justru terjadi pada istri. Karena istri itu tempatnya lebih di bawah daripada suami, sehingga dia rentan untuk mengalami kekerasan. Nah, apabila ini terjadi, maka hukum menjadi membalikkan kebutuhan dari kekerasan itu, yang kemudian memperpanjang istri sebagai korban. Artinya melakukan kekerasan yang berikutnya, begitu. Nah, seharusnya undang-undang ini dipahami untuk melindungi kaum perempuan, dalam hal ini adalah istri di dalam undang-undang perkawinan yang memang sangat kurang dengan perlindungan sebagai warga negara. Nah, karena itu ini adalah sebetulnya tindakan yang terbalik terjadi pada pihak istri yang justru dia adalah korban KDRT, dan semua orang tahu secara moral bahwa mabuk-mabukan, pulang malam, bertemu dengan banyak perempuan di luar, itu seharusnya tidak dilakukan oleh suami, tidak bertanggung jawab ya. Komnas Perempuan menyatakan lembaganya kerap menerima laporan mengenai KDRT berlanjut seperti yang dialami Valencia Lim. Sebagai korban KDRT berlanjut, tidak seharusnya Valencia dijadikan tersangka. Sementara, mantan hakim sekaligus pakar hukum Asep Iwan Iriawan bersyukur jaksa yang memproses laporan terhadap Valencia dievaluasi. Kasus ini bahkan menyita perhatian Jaksa Agung yang memerintahkan eksaminasi khusus terhadap 9 orang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang, serta 9 jaksa penuntut umum karena dinilai tidak memiliki rasa peka krisis dan penuntutan tak sesuai pedoman Jaksa Agung. Apakah ketika seorang istri mengingatkan atau mengomeli atau memarahi karena perbuatan lakinya merupakan pelanggaran, ingat loh, pemabok itu 492 KUHP, penjudi 303, main perempuan 284, itu kan sebenarnya bersyukur punya istri baik, mengingatkan. Kan Undang-Undang Perkawinan pasal 33 4 benar kan, Kang? Harusnya ini kan nggak lanjut ke pengadilan. Iya, kenapa itu bisa lanjut, Kang? Tadi kata Bu Mariana, jangankan kita orang awam aja tahu kan itu kewajiban kita bersyukur harusnya, tapi kan aneh, maka saya bilang ya itulah Indonesia. Nah, tapi sekarang ini pembelajaran penting, kita bersyukur pihak kepolisian, pihak kejaksaan menindak ya oknum-oknum ya yang aneh gitu. Makanya tadi yang kata Bu Mariana itu pasal 1 KDR itu jelas kalimatnya terutama terhadap perempuan, bukan terhadap laki-laki. Di pasal 1 jelas KDRT itu terhadap perempuan, bukan terhadap laki-laki. Proses peradilan sejak dari penyidikan hingga penuntutan terhadap Valencia Lim dianggap tidak peka dan melukai rasa keadilan masyarakat. Selain Kejagung, Polri juga turut merespon. 3 orang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang menyidik Valencia Lim telah dimutasi dan kini menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Polda Jabar. Tim Liputan, Kompas TV.
Dalam program Rosi, Valencia Lim menyebut dilaporkan mantan suami dengan berbagai kasus, yakni pemalsuan surat, penggelapan mobil, dan melakukan KDRT. Selain itu, Valencia mengatakan sempat diintimidasi kuasa hukum mantan suami. Dibilang pemalsuan surat, padahal itu mobil kan beli sendiri. Dan udah buka laporan yang di Teluk Jambe yang pemalsuan tidak cukup, buka lagi satu yang di Polres. Yang di Polres itu penggelapan mobil. Terus putusan cerai keluar, diintimidasi sama pengacaranya. Diintimidasi, ditanyain, katanya mau dikasih berapa. Maksudnya dikasih berapa, Pak, Bu? Ya mungkin harta gono gini, Bu. Oh, untuk sang suami? Nah, katanya mau minta 50, itu dia ngomong gitu. Saya jawabnya kalau mau minta gitu ya lewat pengadilan aja, digugat aja, nggak apa kok. Tapi dia nggak setuju. Saya ada kasih opsi satu, saya bilang saya kalau ditanya saya mau hibah ke anak. Tapi dia kekehnya mau minta 50. Dan dia bilang kalau gitu ibu nggak setuju kalau kasih 50, saya gugat ibu. Ibu ada kasus. Diancam, Bu. Nah, waktu itu gemetaran banget. Nah, kita kan awam ya, Bu ya. Terus udah itu beberapa bulan kemudian keluarlah laporan dari PPA yang Polda KDRT. Saya juga kaget. Kok bisa bilang saya bikin dia tekanan psikis ya, saya juga bingung. Jadi justru ibu yang dilaporkan, ibu melakukan kekerasan pada sang suami? Iya, dibilang saya menguasai aset dan membatasi bertemu anak. Jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat akan melaporkan kondisi terkininya. Adi, hingga kini bagaimana perkembangan sidang dengan terdakwa Valencia Lim di Pengadilan Negeri Karawang? Pak Kalis dan juga saudara, kemarin baru saja diselenggarakan sidang dengan agenda pledoi atau pembelaan dari terdakwa Valencia Lim. Pasca sebelumnya pada 11 November ini digelar sidang tuntutan terkait kasus KDRT psikis yang terhadap terdakwa. Kemudian pasca dilakukannya sidang dengan agenda pledoi tersebut, Valencia ini akan kembali menghadapi sidang berikutnya, yaitu dengan agenda replik atau tanggapan dari jaksa penuntut umum yang akan digelar pada pekan depan atau seminggu dari mulai digelarnya sidang pledoi kemarin. Dan Valencia akan terus mengikuti persidangan hingga 3 kali agenda sidang hingga pada akhirnya putusan dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang. Terkait runtutan atau rangkaian persoalan tersebut, Valencia ini berharap Hakim bisa membebaskan Valencia ini tanpa tuntutan apapun, lalu bebas tanpa bersyarat. Pasalnya kasus yang dihadapi selama lebih dari hampir 2 tahun tersebut cukup menekan psikisnya dalam menghadapi persoalan tersebut. Hingga pada akhirnya kemarin ada beberapa ormas hubungan LSM yang datang ikut memberikan support terhadap Valencia ini agar Valencia ini tetap kuat dalam menghadapi persoalan hukum yang saat ini dihadapinya terkait persoalan laporan yang dilakukan oleh pihak suami atau mantan suami yang hingga saat ini proses hukumnya masih berjalan. Sementara itu terkait upaya penegakan hukum, kasus ini juga mendapatkan respon baik dari pihak Kejaksaan Agung, bahkan memerintahkan eksamen khusus terkait jaksa yang menangani persoalan ini. Ada 9 jaksa yang kemudian diperiksa dan ini merupakan langkah baik yang dilakukan oleh pihak kejaksaan atas kasus yang menimpa Valencia, sehingga berkat dari respon cepat Kejaksaan Agung, kasus ini kemudian mencuat dan viral dan pada akhirnya dukungan terhadap Valencia ini terus datang untuk kemudian Valencia ini bisa tegar dan bisa menghadapi persoalan hukum ini dengan baik, dan tentunya harapan besar Valencia ini bebas tanpa syarat apapun, Pak Kalis. Berarti sudah ada pemeriksaan juga untuk jaksa ini sedang dilakukan. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Adi Wahadi melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat.